Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ikhwati fillahi ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita buktikan rasa syukur kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena betapa banyak nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Salah satu nikmat yang perlu kita pahami yaitu bisa hadir ke masjid ini dalam kondisi sehat wal afiat semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita perbanyak sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Selanjutnya mari kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah, buktikan ketaatan kita kepada Rasulullah dengan mengkaji dan mempelajari serta mengamalkan ajaran-ajaran beliau, mengerjakan sunnah-sunnah beliau. Harapannya adalah nanti pada hari kiamat kita insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ketaatan kepadanya. Karena al-imanu yazidu bit-tha'ah. Iman itu akan selalu bertambah. Iman itu akan selalu meningkat apabila kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin salat jamaah, tadarus bersama, zikir dan lain-lainnya, mengikuti kajian Islam, pengajian, majelis taklim dan lain-lainnya. Itu semata-mata untuk selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'asi, dan iman akan menyusut berkurang apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan petunjuk hidayah kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Insyaallah hari ini sudah masuk tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Rabiul Awal yang disebut juga dengan bulan Maulid atau bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sehubungan dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini, bulan Maulid ini, khatib akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya membahas tentang keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin dalam hati kita timbul pertanyaan, apakah salah kalau kita sebagai kaum muslimin bergembira dan mengenang atau merayakan hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita simak, kita amati di dalam Al-Qur'an kisah Nabi Isa alaihissalam yang hidup 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan kabar gembira kepada umatnya Bani Israel bahwa akan datang seorang nabi sesudah Nabi Isa alaihissalam.
Hal ini tercantum di dalam surat As-Saff ayat ke-6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, wahai bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ila akhirih. Dan aku memberi kabar gembira kepada kalian tentang kedatangan seorang Rasul Allah yang akan datang setelahku, yang namanya adalah Ahmad, nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini kata mubasyiran artinya kabar gembira. Di sini kita bisa memahami bahwa Nabi Isa alaihissalam saja merasa senang, merasa gembira karena akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 500 tahun kemudian. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, dalam suatu hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari Urwah bin Zubair, dijelaskan bahwa annahu yukhaffafu anni kulla lailatis nain, bahwa Abu Lahab atau nama lainnya Umar bin Hisham, paman Nabi, paman Rasulullah, yang divonis masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab siksaannya diringankan, siksaannya diistirahatkan setiap malam Senin. Kenapa? Karena beliau pernah bergembira, pernah berbahagia, merasa bahagia atas kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dari saking bahagianya seorang budaknya yang dimiliki oleh Abu Lahab yang bernama Syuaibah dimerdekakan, dibebaskan oleh Abu Lahab, karena Syuaibah lah yang pertama kali memberikan informasi, memberikan kabar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Abu Lahab. Dia seorang musyrik, paman Nabi yang menentang dakwah Rasulullah, masih diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya di dalam neraka hanya gara-gara bersenang, bergembira ketika Rasulullah lahir. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat, hamba-hamba yang dicintai Allah. Salah satu keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Insyaallah saya bacakan dua saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang pertama, beliau adalah seorang yang cerdas, seorang ilmuwan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Kenapa? Karena beliau dibimbing wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing wahyu Al-Qur'an, beliau bisa menunjukkan dan membuktikan ilmu astronomi, meteorologi, geofisika, ilmu kedokteran dan lain-lain. Saya ambil contoh, yaitu ketika beliau menyampaikan wahyu dalam Al-Quran, surat Yasin yang sering kita baca, yaitu di ayat 38 sampai 40, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Matahari yang berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Begitu pula bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran, sehingga setelah dia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembali ia seperti bentuk tandan yang tua. Artinya kembali seperti asal. Lasyamsu yanbaghi laha
an tudrikal qamara wal laili sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing telah beredar pada garis edarnya atau orbitnya sendiri-sendiri. Nah, di ayat ini kalau kita memahami, kita mengkaji secara mendalam, kok bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang ilmu astronomi, tentang revolusi bumi, tentang rotasi bulan, tentang orbit planet dan lain-lain. Padahal saat itu belum ada teropong bintang, belum ada pesawat roket jet yang bisa menembus ke ruang angkasa. Dan teori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata dibuktikan di zaman setelah manusia mengalami perkembangan sains dan teknologi. Setelah teknologi sudah canggih, baru terbukti dan manusia menemukan teleskop atau teropong bintang, dan ketika manusia sudah bisa menembus ke ruang angkasa, barulah terbukti apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Ada lagi suatu ayat tentang proses pertumbuhan bayi di dalam kandungan. Kok bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang proses terbentuknya bayi di dalam rahim seorang ibu? Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 11 sampai 13, ditambah dengan penjelasan beliau di dalam hadisnya yang sahih. Padahal beliau bukan seorang dokter, padahal pada saat itu tidak ada fakultas kedokteran, tapi Rasulullah bisa mengembangkan atau menjadikan sumber ilmu tentang ilmu kedokteran, khususnya dalam ilmu kandungan atau ilmu lahirnya seorang bayi dari seorang ibunya. Nah, ternyata teori yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang terbukti di dalam ilmu kedokteran. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat pada hari kiamat. Ketika semua nabi tidak mampu memberikan syafaat. Syafaat artinya pertolongan. Pada suatu hari kiamat nanti, pada saat di padang mahsyar, sekelompok manusia minta syafaat kepada Nabi Adam, kemudian pindah kepada Nabi Nuh, kemudian pindah kepada Nabi Musa, kemudian pindah kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya tidak bisa atau tidak ada yang sanggup untuk memberikan syafaat karena punya beberapa kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya sekelompok manusia tersebut ketika mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pertolongan, untuk meminta syafaat, setelah Nabi minta kepada Allah, Rasulullah bersujud di hadapan Allah, kemudian terdengarlah suara dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, irfa ra'saka, sal tu'tah, wasfa tufassa." Sal tu'tah wasfa tusaffa. Artinya, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kamu kepadaku, maka engkau akan kuberikan, dan berilah syafaat, maka engkau akan bisa memberikan syafaat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak keistimewaan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena waktunya terbatas, saya sampaikan 2 poin saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah keyakinan kita kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari khutbah ini bahwa kita selaku orang beriman, selaku kaum muslimin, hendaklah meyakini, mengagumi kerasulan dan keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hendaklah kita mengkaji melalui ikut pengajian, majelis taklim, mempelajari sirah Nabi Muhammad, kemudian mempelajari apa yang disampaikan oleh beliau, meneladani beliau, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih penting lagi yaitu
menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya idola kita, satu-satunya junjungan kita. Harapannya nanti kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya nanti. Dan nanti di padang mahsyar kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisyairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من المتبعين سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا في الجنة مع سيدنا Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami nanti bersama dengan junjungan kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami syafaat beliau ketika di padang mahsyar nanti. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hasyid dunya wa adzabil akhirah. Ya dzal jalali wal ikram. Amitna alal islam, amitna alal iman, amitna ala ahli sunnah wal jamaah, amitna ala syahidah, amitna ala jihad, amitna ala syahidah biqauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar wa aqimis shalah.